Bahagia buat kita semua. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait ilmu administrasi negara. Jika kita memahami ilmu administrasi negara, tentu saja kita butuh proses yang panjang, baik itu kita mencari berbagai literatur untuk mempelajarinya, ataupun melalui proses-proses diskusi ini semoga dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada saudara-saudara terkait dengan ilmu administrasi negara. Saudara-saudara, manusia sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia itu akan melalui proses dinamika dan kerjasama antar manusia. Jadi pada prinsipnya dinamika ataupun kerjasama manusia itu ada dalam kerangka mencapai suatu tujuan, ada tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh misalnya orang berbisnis, tujuannya apa? Tujuannya pasti mencari keuntungan. Kemudian kalau kita membahas ilmu administrasi negara atau yang kita singkat IAN, ya, itu rohnya atau hakikatnya itu sangat universal. Jadi hampir di setiap lini kehidupan itu sejatinya ada unsur-unsur unsur-unsur IAN gitu, ilmu administrasi negara. Kemudian proses dinamika kerjasama manusia itu merupakan kebutuhan fundamental manusia. Jadi pada akhirnya manusia bertemu dengan manusia, dia akan menjalin suatu kerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nah, gitu kira-kira asumsi dasar kita untuk memahami bagaimana itu administrasi negara atau ilmu administrasi negara. Saudara-saudara, dalam mempelajari IAN, tentu saja kita juga merujuk kepada doktrin-doktrin yang sudah ada ataupun penggiat-penggiat IAN sebelumnya ataupun pandangan-pandangan ahli di bidangnya. Menurut Sundang P. Siagian, administrasi dikatakan sebagai keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kerjasama antara dua orang, jadi minimal harus ada dua orang dulu untuk tercipta adanya suatu kerjasama. Kemudian ada didasarkan atas rasionalitas tertentu. Tentu saja ketika manusia atau orang melakukan langkah-langkah untuk melakukan suatu kerjasama, tentu saja ada dasar rasionalitas gitu. Tidak mungkin orang melakukan kerjasama dalam rangka tujuannya kerugian, tidak ya. Tapi prinsipnya adalah seorang bekerjasama pasti dalam rangka mencapai tujuan yang positif. Kemudian ada juga pandangan dari Luther Gulick dalam bukunya Paper on the Science of Administration mengemukakan bahwa administrasi bertalian dengan pelaksanaan kerja dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi semua dalam kegiatan administrasi negara itu pasti ada planning. Nah, itu intinya ya, planning. Jadi ada rencana, dan rencana ini pasti ada tujuan dan diakhiri dengan evaluasi. Kemudian ada juga William H. Newman menyebutkan bahwa administrasi adalah pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Kembali lagi kita membaca ada tujuan bersama. Selanjutnya, De Lianggi, administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini juga ada suatu unsur-unsur perbuatan bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Saudara-saudara, dalam arti yang sempit, administrasi diidentikan dengan istilah tata usaha, yaitu suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, catat-mencatat,
surat menyurat terhadap setiap perubahan ataupun kejadian yang terjadi dalam suatu unit organisasi. Namun dalam arti tata usaha ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari administrasi yang sangat luas. Jadi mungkin tidak asing saudara-saudara mendengar istilah administrasi. Jadi kalau sudah mendengar istilah administrasi, seolah-olah kita dihadapkan pada persoalan catat mencatat, membuat agenda, kemudian menyusun suatu project, menyusun sesuatu planning, kemudian data-data tersebut dalam bentuk administrasi berupa pencatatan-pencatatan. Nah, itu. Jadi ada juga yang memberikan arti yang sempit seperti itu, tapi memang betul dalam administrasi selalu saudara-saudara akan dihadapi pada persoalan catat mencatat. Tapi itu hanya sebagian kecil saja ya. Jadi begitu banyak ya definisi administrasi, kemudian oleh De Lianggi ini dikelompokkan menjadi 3, yakni proses, tata usaha, tata pemerintahan. Jadi ketika saudara-saudara mempelajari ilmu administrasi negara, juga tidak terlepas dari persoalan tata pemerintahan. Istilah administrasi dalam arti proses atau kegiatan. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menurut Sutarto dan R.P. Suwarno, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, kembali lagi kita ulang-ulang, ada di sana kerjasama, kemudian ada persoalan-persoalan pencapaian tujuan. Kemudian dalam arti sempit, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa tata usaha mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta yang lain. Nah, inilah suatu tertib administrasi, suatu tertib proses administrasi, suatu proses tertib melakukan pemberkasan, pencatatan dan sebagainya juga menjadi suatu hal yang penting. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Contoh saja, dalam ilmu akuntansi kita mengenal mungkin istilah debit and credit. Nah, jadi untuk menentukan arus kas yang seimbang itu dilihat dari sisi debit dan kredit, ada uang yang keluar, ada uang yang masuk, seperti itu, atau sebaliknya. Jadi nanti dalam proses itulah akan terungkap fakta-fakta yang sesungguhnya. Ketika dalam proses evaluasi diketahui bahwa ada dana yang keluar sebesar misalnya 1 juta rupiah, kemudian ada dana yang masuk sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini jadi ada keseimbangan. Jangan sampai ada dana keluar 1 juta tapi tanpa ada pertanggungjawabannya. Nah, inilah proses-proses ini dalam rangka penentuan fakta-fakta. Nah, kemudian menurut Kartasaputra, administrasi adalah suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan, dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia dan garing atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis. Jadi bicara administrasi negara ini juga menyangkut segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang atau manusia atau badan hukum. Jadi lebih kompleks lagi, mungkin di sini ada persetujuan, perjanjian, itu semua harus dapat dibuktikan kelak gitu. Jadi proses pencatatan ini merupakan bagian jika suatu saat ada persoalan-persoalan hukum, kemudian ada persoalan-persoalan audit. Nah, ini jadi lengkap proses-proses ini sehingga diketahui jika terjadi persoalan-persoalan hukum ke depan, ada dasar untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak, atau membuktikan bahwa seseorang itu menyatakan sesuatu hal yang benar atau tidak. Itu contohnya. Istilah administrasi dalam arti pemerintah atau administrasi negara. Menurut Wijana, administrasi adalah rangkaian semua organ negara dari yang rendah sampai yang tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan, dan kepolisian. Kemudian menurut
Wayong, administrasilah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuan tercapai. Nah, akhirnya sampailah kita pada istilah administrasi yang lebih khusus ini dilekatkan dengan persoalan-persoalan pemerintah atau administrasi negara. Nah, ini juga di Belanda administrasi ini dekat istilah ini dengan persoalan catat mencatat. Masih sangat sederhana ya. Sedangkan di Indonesia sering diistilahkan dengan tata usaha, yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan tulis menulis, surat menyurat. Ya. Kemudian dalam bahasa Latin, nah kalau kita masuk ke persoalan terminologi, ya, administrasi terdiri dari dua suku kata, yaitu ad yang artinya intensif ya, dan ministrare yang artinya to serve, melayani, yang secara etimologi berarti melayani secara intensif, yang kalau di Indonesia dikenal dengan istilah tata usaha, yaitu pekerjaan yang bertalian dengan tulis menulis. Kemudian pengertian yang terkandung dalam kata administrasi jauh lebih luas daripada kata-kata tata usaha. Administrasi di sini dikatakan sebagai segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi prinsipnya ingat ya, bicara administrasi tidak hanya menyoal persoalan catat mencatat, tetapi ada hal yang lebih luas lagi, hal yang lebih spesifik lagi, ya bagaimana mencapai suatu tujuan. Nah, ini hakikat administrasi negara. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan aktivitas lembaga eksekutif saja. Administrasi negara meliputi semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya manusia dan alam yang diperlukan untuk mencapai tujuan masyarakat. Nah, ini jadi tidak hanya persoalan lembaga eksekutif saja. Kemudian perkembangan selanjutnya, administrasi negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Kemudian, setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah, termasuk proses formal dan kegiatan-kegiatan parlemen, pengadilan, dan termasuk lembaga militer. Nah, ini semakin luas lagi. Kemudian usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam suatu lingkungan publik yang meliputi semua cabang pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara administrasi negara, ini saya sepakat dengan istilah kooperatif ya. Pada prinsipnya, setiap dalam proses administrasi negara itu harus ada sistem yang terintegrasi. Ya, sistem yang terintegrasi dan semuanya ini menjalin suatu hubungan-hubungan ya, melakukan suatu komunikasi-komunikasi sehingga tercipta ketertiban, tercipta ketaatan administrasi, nah, tercipta pemberkasan yang baik sebagai contoh gitu ya. Kemudian ada juga yang berpandangan apakah administrasi ini termasuk seni atau ilmu ataukah merupakan seni dan ilmu. Jadi kalau saya pada prinsipnya berpandangan bahwa setiap kegiatan manusia itu pasti dihadapkan pada persoalan seni dan persoalan ilmu. Karena segala sesuatu itu pasti memerlukan suatu estetika. Segala sesuatu itu pasti memerlukan cara-cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Nah, sehingga semua ini pasti memerlukan suatu mekanisme gitu. Seperti hukum misalnya, study law not merely science but also art gitu ya. Jadi belajar hukum itu tidak melulu kita berbicara science gitu, tapi juga bicara art ya. Ada seninya di sana. Kemudian jadi administrasi negara itu masuk kategori ilmu pengetahuan ya,
Kenapa dikatakan seperti itu? Karena administrasi negara itu memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai ilmu. Pertama, syarat untuk menjadi ilmu tersusun secara sistematis, objektif, rasional, menggunakan metode ilmiah, mempunyai prinsip-prinsip tertentu, dapat dijadikan teori. Jadi, terbukti kebenarannya. Jadi ingat ya, syarat-syarat untuk dinyatakan atau dapat dikatakan sebagai ilmu tersusun secara sistematis, objek rasional, menggunakan metode ilmiah, mempunyai prinsip-prinsip tertentu, dapat dijadikan teori. Nah, itu hal yang harus saudara camkan baik-baik, dan itu akan terus saudara gunakan karena untuk dapat kita membedakan mana ilmu, mana pengetahuan. Gitu. Kalau pengetahuan mungkin tidak membutuhkan suatu metode ilmiah. Jadi dia cukup hanya mendasar pada panca indera. Misalnya saudara melihat ada angsa terbang. Nah, itu pengetahuan saudara. Jadi Anda tidak perlu menggunakan suatu kajian untuk membuktikannya. Tetapi kalau berbicara ilmu, itu harus ada beberapa syarat-syaratnya. Tersusun secara sistematis, objektif rasional, menggunakan metode ilmiah, mempunyai prinsip-prinsip tertentu, dan dapat dijadikan teori. Dikatakan sebagai ilmu dan seni tatkala ia merancang dan melaksanakan kebijaksanaan publik. Kebijaksanaan publik. Jadi kalau bicara kebijaksanaan, pengetahuan saja, tapi juga membutuhkan sentuhan-sentuhan seni. Bagaimana kira-kira jika mengambil suatu kebijaksanaan A, bagaimana reaksi masyarakat. Jadi membutuhkan segala bentuk cara ya, yang oleh Robert Prestus dikatakan sebagai seni. Kemudian Dimok yang menyatakan bahwa sebagai studi administrasi negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintahan yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijaksanaan publik. Menurut Waldo, administrasi negara dikatakan sebagai organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah. Administrasi negara juga dikatakan sebagai seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Ya. Selanjutnya, ciri khusus administrasi negara mempunyai kekuatan memaksa secara khusus berhubungan dengan hukum dalam menjalankan kegiatannya bertumpu pada akuntabilitas publik. Mempunyai kekuatan memaksa. Contoh apa? Ada polisi. Kalau dalam perpajakan itu ada fiskus namanya, pemungut pajak. Secara khusus berhubungan dengan hukum. Kenapa begitu? Karena dalam konteks administrasi negara, kita pasti berhadapan dengan yang namanya kewenangan. Nanti ke depan, saudara akan mengetahui atau mempelajari lebih khusus. Di sana ada kewenangan, kemudian ada prosedural, kemudian di sana ada substansi. Jadi hal-hal yang sangat berhubungan dengan hukum. Kemudian dalam menjalankan kegiatan bertumpu pada akuntabilitas publik ya. Ketika bicara ada kewenangan, harus ada pertanggungjawaban. Jika kewenangan tanpa pertanggungjawaban itu namanya sewenang-wenang ya. Nah, inilah salah satu ciri khusus administrasi negara. Lingkungan administrasi negara. Administrasi negara hidup dan bergerak dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Administrasi negara berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Administrasi negara mempengaruhi lingkungan sosial. Lingkungan sosial mempengaruhi administrasi negara. Begitu terus ya. Nah, ini lingkungan administrasi negara. Nah, mungkin hal itu dapat saya berikan penjelasan sementara kepada saudara-saudara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kelanjutan dari materi ini. Oke, pada kesempatan ini saya cukupkan demikian dulu. Saudara dapat camkan baik-baik sehingga nanti kita akan buka ruang-ruang untuk berdiskusi. Saudara dapat melakukan komen jika Anda akan berargumentasi, memberikan pertanyaan ataupun
memberikan pandangan-pandangan saudara. Silakan, saudara dapat menyampaikan pada kolom komen. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Sukses selalu. Terima kasih.